ini aku. Gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian sehat dan baik-baik aja ya. Di episode 32 ini akan membahas mengenai topik friendzone. Yorobun tahu nggak friendzone itu apa? Yorobun pernah nggak mengalami atau terjebak di zona penggemar ini? Kalau aku pernah dan sedang terjebak di zona ini. Sebelum aku cerita, aku mau jelasin dikit barangkali ada yang belum tahu. Friendzone itu singkatnya adalah hubungan di mana seorang penggemar menyukai idolanya lebih dari yang seharusnya. Tapi sang idola hanya menganggapnya sebagai penggemar, tidak lebih. Kalau friendzone kan kita suka sama teman kita sendiri, tapi dianya cuma nganggap kita temen doang. Nah, kalau friendzone itu kita suka sama idola kita, selayaknya misal cewek suka sama cowok, tapi si idola itu cuma nganggap kita sebagai fans doang. Nah lagi, Yorobun pernah atau sedang mengalami itu nggak? Friendzone. Kalau aku, tadi udah aku bilang, aku pernah bahkan sedang mengalaminya. Jadi, 2 dari 3 aku gagal menjadi sebenar-benarnya penggemar. Maksudnya gimana? Gini. Sejauh ini, selama aku hidup, aku mengidolakan 3 cowok. 2-nya pernah, 1-nya sedang. Mulai dari SD sampai sekarang, aku mengidolakan laki-laki hebat yang memiliki banyak sekali penggemar. Idola pertamaku, seorang penyanyi barat yang luar biasa banget. Suaranya enak, terus juga cakep orangnya. Fansnya ada di mana-mana. Dan waktu itu aku berhasil menjadi penggemarnya, real penggemar. Yang sekedar menyukai dia selayaknya penggemar menyukai idolanya. I don't know kenapa bisa. Mungkin karena waktu itu aku masih SD, masih terlalu kecil buat bisa ngerasain suka sama cowok. Apalagi usiaku sama idolaku tersebut bedanya lumayan. Atau mungkin karena idolaku udah punya pacar dan aku inget banget dulu aku nge-ship dia sama pacarnya. Dulu aku sesuka itu ngeliat mereka berdua. Tapi ya pada akhirnya takdir memisahkan mereka. Sempat nggak terima, tapi ya udah. Mungkin itu yang terbaik buat keduanya. Semoga mereka bahagia selalu dengan siapapun itu. Kemudian aku mengenal seorang cowok yang mana usianya cuma beda setahun sama aku. Bisa dibilang kita hampir seumuran. Dia seorang penyanyi sekaligus aktor. And I think he's my first love. Cowok pertama yang aku suka, cowok pertama yang aku sayang, sekaligus cowok pertama yang bikin aku ngerasain cemburu dan patah hati tiap kali ngeliat dia deket apalagi jadian sama cewek lain. Sejak awal rasanya udah beda. Aku suka sama dia, lebih dari seorang fans suka sama idolanya. Aku ngeliat dia, aku menang dia, aku punya rasa ke dia selayaknya cewek ke cowok. Gak tahu kenapa bisa gitu, aku gak paham. Pas eranya dia, aku ngikutin banget perjalanan cintanya, mulai dari jomblo, deket sama cewek. Katanya sih cuma deket doang, tapi gak jadian karena mereka cuma komitmen buat bareng-bareng. Taunya jadian. Terus dia putus sama pacarnya, jadi jomblo, terus pacaran lagi sama cewek lain, LDRan, terus putus, terus deket sama cewek bule. Katanya sih pernah jadian, tapi nggak tahu ya. Terus udah nggak sama si cewek bule, dianya balikan sama mantannya, terus putus, dianya jadi jomblo, dan kayaknya sampai sekarang masih jomblo. Nggak tahu deh, aku udah nggak intens ngikutin update-nya dia, udah move on ceritanya, hehe. Pokoknya dulu aku ngikutin kisahnya dia, mulai dari jomblo, jadian, putus, nyambung, putus, terus ujung-ujungnya jadi jomblo lagi. Setiap kali ngeliat dia sama cewek lain, apalagi pas dia dengan bangganya menunjukkan pacarnya ke publik, itu sakit hati aku. Patah hati, cemburu banget, padahal nggak pernah buat cemburu. Tapi ya, perasaan itu muncul tiba-tiba tanpa bisa aku kendalikan. Aku pasti akan selalu cemburu tiap kali dia sama cewek lain. Kalau kata Dilan, cemburu itu untuk orang-orang yang gak percaya diri. Ya iya, bener, aku gak percaya diri. Aku bukan siapa-siapanya dia. Buat ketemu langsung aja kemungkinannya kecil banget, apalagi bisa jadi orang terdekatnya dia. Tapi udah, gak usah dibahas terlalu jauh, karena sekarang dia udah jadi masa lalu.
Setelah 10 tahun dia ada di hatiku, dia nemenin hari-hariku, akhirnya aku move on dari dia. Akhirnya aku berhasil keluar dari zona penggemar antara aku dan dia. Akhirnya aku bisa tanpa dia. Sesuatu yang awalnya menurutku mustahil bisa aku lakuin, ternyata sekarang terbukti bisa. Gak ada yang gak mungkin. Tuhan maha membolak-balikan hati seseorang. Itu nyata, itu fakta, dan aku percaya. Tadinya ya, aku tuh berencana buat move on dari si 10 tahun. Aku berencana buat lupa dan lepas dari dia. Terus, aku pengennya kalau suka atau sayang sama cowok itu yang ada di real life. Aku maunya suka sama cowok yang bisa aku lihat secara langsung. Cowok yang bisa aku temuin secara langsung. Dan cowok yang sekiranya memungkinkan buat bisa aku gapai. Kalau idola kan ada banyak banget yang suka sama dia. Jadi amat sangat kecil kemungkinan aku bisa sama dia. Makanya aku mau nyari cowok di real life aja. Tapi, takdir berkata lain. Semesta malah ngebawa aku masuk lagi ke dalam zona penggemar alias fanzone. Aku yang tadinya bisa keluar dari fanzone 1 tiba-tiba masuk ke fanzone 2 dan kali ini lebih parah. Kalau yang sebelumnya, sebut aja fanzone 1 gitu ya, aku tuh cuma harus bersaing sama cewek-cewek di Indonesia. Karenanya kan dia tuh artis Indonesia. Ya, walaupun cuma, tapi itu aja udah berat banget. Lah ini di fanzone 2 aku harus bersaing sama cewek-cewek satu dunia. Satu Indonesia aja tuh aku belum tentu jadi pemenangnya. Lah ini malah saingannya satu dunia. Jujur aku pesimisku lebih ke arah realistis karena aku tahu yang mau ke dia itu ada banyak banget dan mereka pada hebat-hebat, jauh lebih baik daripada aku. Walaupun 0,0000001% kemungkinan aku bisa jadi jodohnya dia, ya nggak apa-apa. Terus gimana? Akunya udah terlanjur ada di zona ini, susah buat keluarnya, dan kayaknya diriku juga semesta sama-sama belum mau aku keluar dari zona fanzone kedua. Ya udahlah. Aku mau ceritain tentang dia ya, idola ketigaku sekaligus cowok yang berhasil bikin aku move on dari cowok sebelumnya. Call him J, sebut aja dia J. Dia tuh apa ya? Aku mau bilang dia nyaris sempurna, tapi ntar Yoro pun bilang berlebihan. Tapi nyatanya dia emang gak gitu. Dia nyaris sempurna. Soal fisik gak usah ditanya. Dia tampan, tinggi, dan sepertinya dia satu-satunya orang yang bisa memenuhi berbagai kriteria fisik yang selama ini ada di imajinasiku. Tapi dia gak cuma menang di fisik. Soal sifat, sikap, attitude, dan segala macamnya, dia adalah manusia yang bisa memanusiakan manusia. Dia bisa menempatkan dirinya di mana dia berada dan sedang bersama siapa dirinya bicara. Dia tahu kapan saatnya harus bercanda dan kapan harus serius. J adalah lelaki yang bertanggung jawab dan satu-satunya yang bisa aku percaya. J punya hati yang tulus dan itu yang membuatku tidak akan pernah menyesal karena telah menyayanginya. Bukan J yang harus bersyukur karena disayangi sama aku, tapi akulah yang harus bersyukur karena Tuhan menakdirkanku untuk menyayangi sosok lelaki seperti J. Mungkin ini pertama kalinya aku ngomong gini. Aku mencintaimu, J. Meskipun kamu bukan cinta pertamaku, tapi aku mau banget kamu jadi cinta terakhirku. Setelah ketemu dan kenal kamu, aku gak kepikiran bakal bisa suka sama cowok lain, entah itu di real life atau sosial media. Setelah ketemu kamu, aku cuma mau nikah sama kamu. Aku gak kepikiran bakal bisa nikah sama orang lain. Aku cuma mau kamu. Aku mau nikahnya sama kamu.
Tapi di sisi lain, aku nggak mau kamu nikahnya sama aku. Kamu sangat berharga dan sangat pantas untuk mendapatkan perempuan yang sama baiknya kayak kamu, sama punya hati yang tulus kayak kamu. Aku mencintaimu, aku mau kamu, tapi aku nggak mau kamu sama aku. Tapi aku juga nggak siap kalau ngelihat kamu sama perempuan lain. Maaf, aku egois. Mungkin aku bisa pada akhirnya nerima kamu sama perempuan lain, tapi aku pasti butuh waktu untuk itu. Nggak apa-apa ya, aku bakal menjauh untuk sementara waktu sambil nenangin hati dan berusaha ikhlas melihat kamu sama yang lain. Pada dasarnya aku mau yang terbaik buat kamu. Kamu berharga, kamu berhak dapat perlakuan yang baik, dan tentunya kamu berhak untuk bahagia. Aku menyayangimu. Sorry. Kita balik lagi ke pembahasan fanzone ya. Jadi, intinya aku pernah terjebak di fanzone sama si 10 tahun. Dan sekarang aku sedang berada di fanzone dengan si C. Kalau ditanya gimana rasanya fanzone, wah, tentu menyakitkan ya Robun. Percayalah, fanzone itu jauh lebih menyakitkan daripada friendzone. Kalau friendzone, orang yang kita suka tuh kenal sama kita dan kita bisa nemuin dia kapan aja. Ya, cenderung lebih mudah dan gampang gitu buat ketemunya. Sedangkan kalau fanzone, doi kenal kita aja tuh enggak. Dia cuma kenal kita sebagai penggemarnya, dia nggak kenal nama kita siapa, kita orang mana, dan lain sebagainya. Dia nggak kenal kita, bahkan mungkin dia nggak tahu kalau di dunia ini tuh ada orang kayak kita. Itu menyakitkan. Buat ketemu sama dia aja tuh susahnya minta ampun, apalagi buat bikin dia kenal sama kita. Apalagi lagi buat bikin dia cinta sama kita. Susah banget buat bisa memiliki idola yang kita cintai. Tapi, balik lagi ke fakta bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Tuhan udah berkehendak, semua yang tadinya seolah-olah nggak mungkin bisa tiba-tiba jadi mungkin. Walaupun kalau kita mencoba realistis, kemungkinan misalnya aku berjodoh sama idolaku C itu kecil, karena buat ketemu dia, buat nonton konsernya aja tuh harus war dulu sama semua fansnya dari seluruh negara yang ada di dunia ini. Tapi nggak apa-apa, insya Allah tetap masih ada kesempatan buat aku bisa berjodoh sama C. Ya Robun, tolong bantu doain ya, biar kali ini fanzoneku bisa berakhir bahagia. Amin. Terima kasih yang udah mau bantu ngedoain dan ngaminin. Oke, tadi kan aku udah ceritain tentang fanzoneku, walaupun mungkin buat di episode ini cuma segitu yang bisa aku ceritain. Sekarang, aku pengen denger cerita Yorobun dong. Mungkin ada yang mau cerita soal fanzone, atau mau cerita soal lainnya juga boleh banget. Kalau mau cerita, Yorobun bisa DM ke Instagram Podcast Makan Malam ya. Nanti chatnya akan aku baca dan balas. Buat inti dari episode ini, seperti yang ada di info Yorobun, fanzone itu menyakitkan. Kamu mencintai idolamu, tapi dia jangankan mencintaimu juga, mengenalmu saja tidak. Buat teman-teman yang lagi terjebak di zona ini, fanzone, semangat ya. Menurutku, ini aku ngomong seolah-olah kita face to face gitu ya. Kamu boleh mencintai idolamu, kamu boleh memperjuangkan idolamu agar bisa menjadi milikmu. Tapi, tolong cintai dan perjuangkan dengan cara yang baik, yang tulus. Jangan menyakiti orang lain. Kalau dia udah punya seseorang, jangan direbut. Cukup cintai dalam diam dan doakan yang terbaik untuknya. Terus juga kalau kamu dan idolamu berbeda, misalnya suatu hari nanti idolamu mencintaimu, tolong jangan rebut dia dari Tuhannya ya. Tolong kamu juga jangan meninggalkan Tuhanmu. Diskusikan, cari jalan yang terbaik. Kalau misalnya suatu hari nanti kamu dan idolamu berjodoh dan kalian bersatu, tolong persiapkan mental untuk menghadapi para penggemar yang tidak setuju akan hubungan kalian. Jangan pernah membenci penggemarnya karena kamu juga bagian dari mereka. Tapi, coba yakinkan para penggemarnya kalau kamu adalah yang terbaik, yang pantas, yang layak untuk mendampingi sang idola. Coba yakinkan para penggemar kalau kamu tidak akan mengambil dan menjauhkan si dia dari penggemarnya, karena justru kamu ingin membuat si dia semakin dekat dengan penggemarnya. Kamu juga aslinya penggemar, jadi kamu pasti mengerti apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh penggemar lainnya. Semangat! Dengan kebaikan dan ketulusan hatimu pasti bisa meluluhkan dan meyakinkan para penggemar untuk menerima kehadiranmu di kehidupan si dia. Tapi, kalau nantinya kamu nggak berjodoh sama idolamu, nggak apa-apa ya, jangan pergi. Kan yang penting idolamu bahagia, meskipun bukan sama kamu. Tetap dukung dan doain yang terbaik buat dia dan pasangannya ya. Kelak, kamu juga pasti akan menemukan kebahagiaanmu dengan seseorang yang udah dipilih oleh Tuhan untuk mendampingimu. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap hidup bahagia. Oke? Ya udah segitu dulu ya. Jangan lupa makan malam. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Enjoy your dinner ya Robun.